Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa qulna, dan Allah berfirman, ya Adam wa Adam, uskun, tempatilah untukmu. Uskun, tempatilah, anta wa zaujukal jannata, untukmu dan istrimu surga ini. Wa kula, dan makanlah, minha, dari apa-apa yang ada di surga ini, raghadan haitsu syi'tuma, sesuka hatimu. Wala taqraba, dan janganlah kamu dekati, hadi sajarota, pohon ini. Fatakuna, maka apabila kamu dekati, fatakuna, maka dirimu akan menjadi minadz zalimin, orang-orang yang zalim. Allah mengatakan, hei Adam, tempatilah surga ini dan istrimu. Makanlah apa-apa yang kamu sukai, maka jangan kamu dekati pohon ini. Jika kamu dekati, maka kamu menjadi orang yang zalim. Kisahnya itu dilarang dan diperintah. Allah mengatakan, tempatilah surga ini, makanlah seluruh apa yang ada di dalam surga ini, tapi larangan Allah jangan dekati pohon ini. Artinya adalah bahwa kita di dunia ini juga bisa menjadi gambaran. Apapun kita boleh makan sesukanya yang Allah rezekikan kepada kita, tapi kita dilarang memakan barang-barang yang dilarang oleh Allah, yaitu yang dihasilkan dari tidak benar. Jangan dekati kesalahan gitu. Jadi apapun silakan dimakan. Ada aturannya, boleh semuanya, dan ada aturannya yang tidak boleh dimakan. Artinya apa? Ada yang dilarang. Maka kalau kita langgar apapun yang dilarang Allah, maka kita disebut zalim. Umpama kan seperti itu. Yang halal-halal silakan dimakan oleh Allah sesukanya banyak, tapi yang haram jangan. Kalau kita lakukan, maka itu namanya fatakuna minadz zalimin, maka kita semuanya akan menjadi orang yang zalim. Yang zalim itu adalah orang yang tersesat. Nah itu. Jadi peringatan ini adalah diawali seperti itu. Fa'azallahuma, kemudian Adam dan Hawa itu digelincirkan as-syaitanu oleh syaitan anha, dari surga. Fa'akhrajahuma, maka dikeluarkanlah Adam dan Hawa mimma kana fihi, dari tempatnya di surga. Wa qulna bitu, dan dikatakanlah kepada Adam, keluarlah kamu wahai Adam dan Hawa, ba'dukum li ba'din, bagi kamu dan sebagian kamu lagi, aduwun, menjadi musuh, walakum, dan bagi kamu semuanya, fil ardi, di bumi ini, mustaqorun, ada tempat kediaman, wa mataun, ada tempat kesenangan, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Ayat-ayat ini jelas sebuah gambaran, sebuah firman, atau sebuah wahyu, atau sebuah petunjuk. Bukan hanya sebagai cerita dan kisah dongeng yang kita baca saja, tapi kita dalami sebagai amalan, sebagai bimbingan kepada kita hari ini. Ya, kenapa di situ disebutkan ada Adam dan Hawa, satu jodoh? Karena Hawa itu adalah sebuah keinginan. Adam adalah artinya tidak ada, Hawa itu adalah keinginan. Nafsu itu adalah diri kita. Maka kalau hawa nafsu adalah keinginan diri kita. Nah, awal mulanya kita diciptakan dengan tidak ada keinginan, tidak ada hawa. Nah, keinginan inilah yang
harus dikendalikan. Hawa nafsu inilah yang harus dikendalikan. Di mana saat kita diberi hawa atau keinginan, maka diperintahkan di situ, ini kamu makan, ini tidak boleh dimakan. Setelah itu oleh Allah dikatakan seperti itu, silakan makan, tapi ini jangan dimakan. Karena kita sudah mendapatkan keinginan, ingin apapun yang kita inginkan, maka ada peraturannya. Begitu. Setelah itu Adam digelincirkan oleh setan dengan memakan apa yang dilarang oleh Allah. Maka siapapun yang kita melakukan kesalahan, melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT, maka dia juga disebut tergelincirkan oleh setan, atau sifat-sifat yang buruk atau perbuatan yang buruk itu menggelincirkan kita atau Adam tadi dari surga Allah. Maka keluarlah Adam di kisah ini bahwa menjadi musuh satu dari musuhnya yang lain. Ini manusia akhirnya seperti bermusuhan. Sebab apa? Karena sudah melakukan kesalahan. Ya, efek dari melakukan pelanggaran dan kesalahan itulah yang menjadikan dikeluarkan dari surga Allah, tempat nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Kita kalau melakukan kesalahan akhirnya mungkin tergelincir dari apa? Ya dari kebenaran, tergelincir dari kedamaian, kenikmatan. Kalau melakukan kesalahan akhirnya kita akan mendapatkan penderitaan. Nah, itu gambaran atau hikmah dari ayat ini. Kalau kisahnya kita teruskan sekarang, bahwa setelah diturunkan ke bumi maka kita akan menjadi musuh dari yang lainnya, sebagian yang lainnya. Itu bisa menjadi pertengkaran. Nah, itu namanya setelah keluar dari surga. Maka kalau kita ingin kembali kepada surga, maka jagalah diri kita ini agar kita ini tidak memakan barang yang haram atau tidak melakukan barang sesuatu pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bisa menyelamatkan kita dari situasi kondisi permusuhan, situasi kondisi yang tidak baik. Caranya bagaimana? Maka setelah proses kisah ini Allah mengatakan fatalaqa adama mir rabbi kalimatin. Allah Subhanahu wa taala memberi bekal kepada Adam sebuah kalimat, fataba alaihi, maka diterimalah tobatnya Adam dan Hawa itu. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa tawwabur rahim, maha penerima tobat dan maha pengasih dan penyayang. Kalau kita terlanjur bermusuhan, terlanjur melakukan kesalahan, maka Allah memberi bekal kepada kita seperti dibekalkan kepada Adam dengan sebuah kalimat, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Harusnya kita sebagai anak Adam atau anak cucu Adam atau keturunan Adam juga ikut menerima kalimat itu, karena itu adalah kalimat yang dibekalkan kepada Adam, tentunya yang diwariskan kepada anak cucunya. Maka kita juga mewarisi sebuah kalimat, Rabbana dolamna, ya Allah bimbinglah kami, karena andainya Engkau tidak membimbing kami ini adalah dolamna, kami ini dolim ya Allah. Dolim itu apa? Yaitu dolim itu melanggar apa-apa yang melanggar larangan-larangan Allah. Larangan Allah kita lakukan itu dolim. Juga tidak mau melakukan apa diperintahkan Allah itu juga dolim. Ya Allah, kami ini dolim ya Allah, bimbinglah agar kami ini tidak dolim. Rabbana dolamna anfusana, kami dolim pada diri kami sini. Wa illam taghfir lana, ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, ya tidak membimbing kami kepada kebenaran,
tidak membimbing kami kepada kebaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan jika Engkau tidak menyayangi kami ya Allah, tidak merahmati kami ya Allah, maka lanakunanna minal khasirin, kami adalah termasuk orang-orang yang rugi. Ya, jadi hidup di dalam kita ini adalah ada kalimat rugi. Jika kita tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, kita dolim kepada Allah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah, maka kita akan menjadi orang rugi. Seperti itulah harusnya kita ingin selalu berbuat baik agar kita tidak rugi. Kenapa kalimat di sini dikatakan ada sebuah kerugian? Karena rugi itu paling tidak benar, tidak enak. Orang berdagang rugi tidak enak. Orang membangun proyek rugi juga tidak enak. Proyek apapun, bekerja apapun, itu kalau rugi gak enak. Maka ujungnya kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan kita punya hutang, itu kalau rugi. Jadi hidup kita di dunia ini hanya dua, mau beruntung atau mau rugi. Kalau beruntung, maka ayat yang kemarin dikatakan wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang takwa, yang menjalankan kebaikan, kebenaran, maka orang beruntung. Dan orang yang dolim, yang tidak menjalankan kebaikan atau yang melakukan kesalahan, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Itu agar kita tidak menjadi rugi dan agar kita beruntung, maka ada hal-hal kalimat saat kita melakukan sebuah kesalahan, kita katakan kepada Allah, ya Allah, saya ini zalim ya Allah, maka bimbinglah saya agar saya ini tidak zalim. Artinya kita mengerti bahwa berjuang dan bersungguh-sungguh itu adalah merupakan bagian dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang dan bersungguh-sungguh ingin berbuat baik, dan berjuang dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayatnya. Qulnah bitu, maka Allah berfirman, bitu minha jami'ah, keluarlah kamu semua dari surga ini, turunlah kalian ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum, maka jika datang kepadamu minni hudan, dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun alaihim, maka bagi kamu falahum yahzanun, wala khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim bagi kamu, walahum yahzanun, juga tidak ada rasa sedih. Jadi kita ini semuanya saat ini sedang diturunkan di bumi. Maka Allah mengatakan, jika datang kepada kita sebuah petunjuk dari Allah, barang siapa dari kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya berupa kebenaran, Al-Qur'an dan lain-lain, maka kalau kita ikuti fala khaufun alaihim, maka kita tidak akan mempunyai rasa takut. Artinya apa? Kita kalau sudah mendapat petunjuk Allah, kita punya ketenangan, tidak ada rasa ketakutan, juga tidak akan pernah bersedih hati. Itu adalah kalau diperjelas mungkin bisa seperti ini. Jadi kita tidak takut dengan apapun, umpama seperti apa besoknya nantinya, atau tidak, kita akan bersedih setelah kita kemarin melakukan apa, tidak kecewa. Karena apa? Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho
karena kita sudah mendapat petunjuk bahwa semuanya sudah ditentukan Allah, dan apapun yang terjadi pada diri kita dari takdir Allah, maka itu adalah sebuah bentuk dari kebaikan-kebaikan Allah. Hanya kadang sebelum kita mendapat petunjuk, kita tidak menyadari sehingga kita bisa bersedih, bisa susah. Tapi kalau sudah mendapat petunjuk, maka kita tidak bersedih. Untuk akhirnya pada ending ujungnya, kita tidak akan pernah merasa takut apa yang ada di depan kita, karena juga semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal melaksanakannya. Maka seperti itu. Dan lebih jauh lagi, pikiran kita lebih jauh lagi ke masa depan yang lebih depan lagi, kita tidak akan takut lagi akan neraka, karena kita sudah mendapat petunjuk bagaimana kita menghindari neraka, bagaimana kita menuju surganya Allah. Kita tidak perlu takut karena kita tahu jalannya menuju surga dan tahu jalannya cara menghindari neraka. Kita tidak akan bersedih lagi karena tempat bersedih itu adalah neraka. Kita akan menjadi bahagia karena bahagia tempatnya surga. Maka petunjuk-petunjuk di Al-Quran ini yang diberikan Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka barang siapa yang, maka ketika kami datangkan kepada kamu petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada kesedihan juga tidak ada ketakutan, insyaallah. Dan berikutnya walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, artinya orang-orang yang menentang petunjuk-petunjuk Allah, mengingkari atau tidak percaya dengan petunjuk Allah, namanya kafir. Wa kadzabu bi ayatina, apalagi dia membohongkan ayat-ayat Allah, enggak percaya dengan Allah, ayat-ayat Allah, mengatakan bohong dengan kebenaran itu bohong, petunjuk itu bohong, surga itu bohong, akhirat itu bohong, mengatakan seperti itu, ulaika ashabun nar, mereka adalah tempatnya neraka, adalah penderitaan, hum, mereka fiha, di dalam neraka, khaliduna, untuk selama-lamanya. Jadi kenapa sih kita harus menentang kebenaran, kebaikan? Kenapa sih kita harus tidak percaya dan mengatakan bohong dengan ayat-ayat Allah? Enggak ada untungnya, artinya juga rugi. Yang beruntung bagaimana? Yang percaya adalah orang untung, mereka adalah orang yang beruntung. Itu. Kita lanjutkan, ya Bani Israil, hai Bani Israil, udhkur, ingatlah nikmati, akan nikmat-nikmatku, allati an'amtu alaikum, nikmatku yang aku berikan kepada kamu. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji-janjimu kepadaku. Ufi bi ahdikum, pasti akan aku penuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah harusnya kamu tunduk dan takut. Maka ini peringatan kepada Bani Israel. Kalau kita tafsirkan bisa seperti ini, kalau gambarannya ayatnya jelas seperti itu tadi. Bani Israel, Bani itu artinya adalah bisa anak, atau Israel, Isra itu adalah perjalanan ila menuju Allah. Jadi kita semuanya yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengatakan, ingatlah nikmat-nikmatku yang kuberikan kepadamu. Allah mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita ini sebagai orang yang menuju Allah, fafiru ilallah, kembali kepada Allah, maka kita diingatkan, disuruh mengingat nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Contohnya, kita bisa bicara, itu nikmat. Kita bisa melihat, itu nikmat yang diberikan Allah.
bisa mendengar, itu nikmat yang diberikan kepada Allah. Kenapa 3 hal ini yang selalu kita sampaikan? Karena di situ juga Allah selalu menyampaikan sumum bukmun umyum. Orang yang tidak memperhatikan 3 hal ini, maka dia sulit untuk kembali kepada kebenaran. Karena apa yang sangat jelas itu kita tidak bisa bicara, itu kita sulit dalam hidup. Hebat seperti hebatnya apapun pengacara yang mahal, kalau bicara tidak bisa juga tidak bisa menjadi mahal. Kiai pun yang ceramahnya mahal, kalau sudah tidak bisa bicara juga tidak bisa mahal. Qori namanya penghafal Al-Quran, mendapatkan hadiah umroh, haji dan hadiah lainnya, kalau tidak bisa bicara juga tidak bisa. Maka itu nikmat dari Allah, sebenarnya milik Allah itu semuanya. Nikmat mata melihat itu juga nikmat. Sehebat apapun kita, kalau sudah tidak bisa melihat, maka jadi apapun kita tidak bisa apa-apa. Gelap semuanya, tidak bisa. Mendengar juga begitu, tidak bisa mendapatkan pendengaran, keindahan apapun dari pendengaran ini. Maka kalau kita memang benar-benar ya Bani Israel, Bani Israel, yang artinya kita tafsirkan orang yang berjalan menuju Tuhan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah. Maka kita disebut orang yang berjalan menuju Tuhan, fisabilillah, berjalan menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ceritanya adalah mengingat nikmat-nikmat Allah. Wa aufu bi ahdi ufi, maka ingatlah janjimu kepadaku, kata Allah, aku akan menempati janjiku kepadamu. Maka janji kita kepada Allah, iya karena butuh hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Maka fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, maka Allah akan menepati janjinya bahwa siapapun yang masuk menjadi hambaku, maka saya akan masukkan mereka ke dalam surgaku. Itu janji Allah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, tepatilah janjimu kepadaku, maka akan kutepati janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, maka hanya kepadakulah kamu harusnya semuanya tunduk dan takut. Maka kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bagaimanapun kita harus gemetar bahwa kita masih bisa berdiri, masih bisa duduk, masih bisa bergerak, karena adanya Allah, adanya rahmat dan kasih sayang Allah, adanya nikmat-nikmat Allah. Kalau Allah nyabut, maka takutlah bahwa kita tidak bisa apa-apa. Seperti itu. Demikianlah untuk acara pada hari ini. Kita cukupkan, mudah-mudahan kita mengerti, bisa memahami dan menjadi petunjuk pada diri kita, agar kita menjadi orang yang selamat, bahagia fitini wa dunya wal akhirah. Segala kesalahan sekali lagi sebelumnya kami akhiri, mudah-mudahan teman-teman kita semuanya bisa mengikuti terus